Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, para siswa siswi kelas 8 SMP Bakti Nusantara 66 ataupun para siswa dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan belajar tentang materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana itu kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga suhuf-suhuf. Adapun nabi yang menerima suhuf, menerima wahyu berupa suhuf adalah sebagai berikut. Ada Nabi Adam, ada Nabi Sis, ada Nabi Idris, ada Nabi Ibrahim, ada juga Nabi Musa. Pertanyaannya mungkin apa perbedaan kitab dengan suhuf begitu? Nah, kalau kitab adalah firman-firman Allah yang telah dibukukan, makanya disebut juga kitab. Nah, kalau suhuf itu adalah lembaran-lembaran firman Allah yang belum dibukukan. Seperti itu. Apa sih dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini diantaranya ada dalil yang ada di surat Al-Baqarah ayat 4. Mari kita sama-sama bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan apa yang diturunkan sebelummu, dan beriman kepada hari akhirat. Baik, inilah diantara dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang ada di surat Al-Baqarah ayat ke-4. Apa isi pokok-pokok yang ada di kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1. Akidah. Akidah adalah sesuatu yang memang berkaitan tentang mengesahkan Allah, sifat-sifat Allah, zat Allah, seperti itu. Itu ada di kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan juga rasul. Dan yang kedua adalah tentang syariat, yaitu ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia, seperti perintah sholat, perintah zakat, perintah haji. Itu masuknya kategori syariat dan itu ada di kitab-kitab Allah. Kemudian juga isi kitab Allah itu adalah tentang akhlak, artinya bagaimana cara bersikap dan bertindak kepada Allah SWT serta kepada sesama. Selanjutnya di kitab juga ada tentang janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia yang memang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah di kitab juga ada kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Hal ini contohnya seperti kisah Iblis dan Nabi Adam,
yang mana iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, padahal itu perintah Allah. Itu ada kisahnya di Al-Quran. Kemudian juga ada tentang kisah Fir'aun yang ditenggelamkan di laut, yang mana pada saat itu adalah tidak mengindahkan dakwah yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Itu semuanya cerita ada di Al-Quran. Cerita Ashabul Kahfi, cerita Siti Maryam, kemudian cerita juga Nabi Ibrahim, semuanya ada, termasuk cerita zaman Nabi Muhammad, bagaimana kisah Abu Lahab yang ada di Al-Quran tentang kisah Abu Lahab yang ada di surat Al-Lahab, seperti itu. Tentang kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Adapun isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau Ten Commandment istilahnya, atau 10 firman yang diterima Nabi Musa. Di mana yang 10 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama tentang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan juga dengan ketauhidan kepada Allah. Dan yang kedua adalah tentang larangan menyembah patung dan berhala, karena Allah SWT tidak dapat diserupai dengan makhluk. Selanjutnya adalah larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Jadi di kitab Taurat itu ada larangan menyebut Allah dengan sia-sia, jadi jangan sembarangan. Kemudian di kitab Taurat juga disebutkan tentang anjuran memuliakan hari Sabtu. Makanya hari Sabtu ini dikenal dengan hari kebanggaan orang-orang Yahudi sebetulnya. Kemudian yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Kemudian yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Dan juga yang ketujuh ada larangan berzina. Jadi larangan berzina ini adalah bukan hanya zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa pun ada. Kemudian larangan mencuri. Dan yang 9, larangan menjadi saksi yang berdusta. Dan 10, larangan memiliki keinginan untuk mengambil hak orang lain. Seperti itu. Nah, di kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud ini, isinya adalah kitab Jabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud mengikuti syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa yang ada di kitab Taurat. Jadi kitab Jabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Jabur terdiri dari 150 surat berisi nasihat, kata-kata hikmah dan pujian-pujian. Jadi di kitab Jabur ini adalah hampir sama secara hukum dan syariat seperti yang dilaksanakan pada umat Nabi Musa, karena mengikuti kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Namun di kitab Jabur ini adalah ada 150 surat yang berisi tentang nasihat, kata-kata hikmah dan puji-pujian. Kita akan mengetahui yang pertama tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Nah, yang kedua adalah membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi di Injil ada keterangan bahwa itu adalah membenarkan kitab Taurat. Kemudian yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan kedatangan Nabi Muhammad itu adalah telah digambarkan dalam kitab Injil juga. Kitab Al-Quran ada di semuanya tentu tahu bahwa kitab Al-Quran itu adalah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
bahkan pengertian Al-Quran sendiri kan kalamullah al-munajjalu ala Muhammadin biwasitatil malaikat bimalaikati al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan menjadi ibadah dibacanya. Adapun isi pokok-pokok Al-Quran yaitu yang pertama tentang akidah, keimanan, yang tadi sudah disampaikan, sudah dibahas. Kemudian yang kedua tentang ibadah dan muamalah. Ibadah ini kan seperti kewajiban salat, tata cara atau kewajiban melaksanakan wudhu, melaksanakan zakat, haji, dan yang lainnya. Adapun masalah muamalah adalah tentang hablum minallah dan juga hablum minannas. Kemudian syariah, yang ketiga isi Al-Quran itu adalah tentang syariah atau hukum-hukum. Hukum ada halal, haram, ada hukum sunnah, ada yang wajib, seperti itu. Kemudian di Al-Quran juga ada akhlak budi pekerti. Nah, akhlak budi pekerti ini adalah yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadi manusia yang baik akhlaknya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga di Al-Quran ada tarikh atau sejarah. Kemudian yang keenam ada dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi ada semuanya di Al-Quran. Seperti itu. Allah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya ada dua. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinkan dalam hati kita. Dan yang kedua adalah membenarkan terhadap adanya kitab-kitab Allah. Maksudnya adalah membenarkan adanya kitab Allah, berarti tidak ada keraguan sedikitpun dalam hati kita terhadap kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Diyakin sepenuh hati adanya kitab-kitab Allah, dan yang kedua membenarkan adanya kitab-kitab Allah. Kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah kita harus memahami kandungan kitab Allah. Jadi kalau kita misalnya bertanya bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah, maka yang pertama adalah harus memahami kandungan kitab Allah. Kenapa harus kita pahami? Karena kitab Allah adalah sebagai pedoman hidup. Artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab Allah. Kalau kita ingin punya akhlak bagus, maka juga ikuti Al-Quran. Kalau kita ingin tahu kewajiban kepada Allah, maka harus pahami perintah-perintah yang ada di Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui yang halal dan yang haram, juga kita pahami ada di Al-Quran semuanya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita memahami, maka mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Ingin mengetahui tentang apa sih hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama adalah mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Jadi kita yakini bahwasanya adanya Al-Quran ini merupakan kasih sayang Allah yang sangat besar. Karena dengan adanya Al-Quran, jelas kita punya pedoman untuk melaksanakan hidup dan dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan rahmat daripada Allah. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, yaitu kita mengetahui dan
mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah, tahu tentang sholat, tahu tentang zakat, tahu tentang akhlak yang baik, tahu tentang bagaimana bermuamalah. Itu karena adanya kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran. Lalu hikmah yang ketiga adalah hidup kita akan menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Jadi setelah kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkannya, hidup kita akan terarah. Dan ini adalah hidup terarah ini sesuai dengan yang digariskan di dalam kitab-kitab Allah termasuk Al-Quran. Ini setelah kita mendengarkan penjelasan, ini ada sebuah kisah penulis ya, dan seorang penulis cerpen dan seorang mahasiswa. Ini hanya sekedar refleksi saja sikap kita terhadap Al-Quran ataupun kitab-kitab Allah. Ini ceritanya ada penulis cerpen berdialog dengan seorang mahasiswa. Penulis cerpen itu berkata, "Saya tidak habis pikir mengapa orang-orang Islam sangat emosional ketika mengetahui Al-Quran dibakar dan dihina oleh orang lain. Bukankah yang dibakar itu hanya kertas, sedangkan sejatinya Al-Quran itu masih murni, tak terjemah dan tersimpan di Lauh Mahfuz." Suasana menjadi hening. Sang penulis pun lalu memeriksa salah satu cerpen karyanya. Seketika itu ada salah seorang mahasiswa menghampiri. Dia berkata, "Pak, bolehkah saya pinjam buku kumpulan cerpennya?" Penulis itu menjawab, "Tentu saja, bahkan ini adalah buku kumpulan cerpen paling bagus yang pernah saya buat." Begitu kata penulis cerpen. Setelah menerima buku tersebut, lalu mahasiswa itu merobek beberapa halaman. Dengan emosional penulis itu berkata, "Loh, saya pinjamkan buku ini untuk kamu baca, mengapa malah kamu robek? Anda sudah memancing emosi saya," kata penulis cerpen itu. Sambil tersenyum, mahasiswa itu menjawab, "Bukannya ini hanya sekedar kertas, Pak? Sejatinya isi cerpen itu kan ada di benak dan di pikiran Bapak. Mengapa Bapak juga emosional? Tahukah Bapak kalau Al-Quran diturunkan Allah kepada manusia untuk dibaca, bukan untuk dibakar-bakar?" Penulis cerpen itu tersenyum, lalu meminta maaf atas kekeliruan yang dikatakannya tadi. Ini adalah kisah yang sangat inspiratif. Bagaimana sikap kita, kepedulian kita jika seandainya ada orang yang menyanyiakan Al-Quran bahkan sampai dibakar. Kesimpulan dari belajar tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama adalah iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Lalu yang kedua, beriman kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepada para rasul hukumnya wajib. Yang ketiga, jika ditinjau dari segi masa turunnya kitab yang diturunkan oleh Allah, di dunia ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Dawud untuk kaum Yahudi, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa hanya untuk kaum Nasrani. Nah, yang kelima, kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia di dunia. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. 6. Keutamaan Al-Quran yaitu isi kandungannya lengkap dengan mencakup segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketujuh, orang yang beriman kepada kitab Allah akan senantiasa meyakini bahwa ajaran itu adalah yang ada dalam kitab merupakan kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan juga di akhirat. Jadi dengan adanya kitab Allah dan dilaksanakan, maka itu akan menuntun manusia
menjadi manusia yang baik dan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.